Simak hingga selesai ya, karena bisa jadi ini mampu meningkatkan literasi mengenai Narcissistic Personality Disorder, NPD, yang kemudian mampu meredam perkembangannya di lingkungan keluarga, atau bahkan menghindarinya untuk muncul di seputar kita. Bayangkan seorang anak kecil berdiri di atas panggung di bawah lampu sorot yang menyilaukan. Di bawah sana, orang tuanya bertepuk tangan meriah, melemparkan senyum paling lebar, dan memberikan pelukan paling erat. Tetapi hanya saat anak itu berhasil memainkan melodi yang sempurna atau memenangkan piala emas. Namun, begitu tirai tertutup dan anak itu kembali menjadi manusia biasa yang lelah, takut, atau sekadar ingin dipeluk tanpa alasan, lampu sorot itu padam. Dalam kegelapan, anak itu tiba-tiba menjadi tidak terlihat. Inilah awal dari apa yang disebut sebagai limelight love atau cinta lampu sorot. Ini adalah bentuk spesifik dari childhood emotional neglect, CEN, atau pengabaian emosional masa kecil yang menjadi akar pertumbuhan Narcissistic Personality Disorder, NPD. Jika Anda merasa harus selalu menjadi luar biasa, hanya untuk merasa berharga, atau jika Anda mengenal seseorang yang hidup di balik topeng kemegahan, namun merasa hampa di dalam, narasi ini adalah untuk Anda. Kita akan menyelami sains di balik luka ini dan bagaimana cara menyembuhkannya. Saat cinta menjadi transaksi. Secara teoritis, pengabaian emosional terjadi ketika orang tua gagal memberikan respons yang cukup terhadap kebutuhan emosional anak mereka. Dalam kasus narsisme, pengabaian ini seringkali terbungkus dalam kemewahan materi. Anak-anak ini mungkin tinggal di rumah yang sangat nyaman, mendapatkan pendidikan terbaik, dan pakaian bermerek, namun perasaan sejati mereka secara konsisten diabaikan atau dianggap tidak berharga. Cinta yang mereka terima bersifat kondisional. Mereka dipuji bukan karena siapa mereka, melainkan karena apa yang mereka lakukan. Bakat mereka, prestasi akademik mereka, atau kemampuan mereka untuk membuat orang tua terlihat hebat di mata sosial. Akibatnya, anak tersebut belajar sebuah pelajaran pahit, bahwa nilai diri mereka hanya terikat pada pencapaian eksternal, bukan pada diri sejati mereka. Ini adalah gangguan perkembangan yang memaksa anak untuk menghilang di balik fasad yang ideal, demi bertahan hidup di lingkungan yang sebenarnya buta terhadap jiwa mereka. NPD tidak muncul secara tiba-tiba. Ia seringkali merupakan hasil dari pola asuh self-involved parents, atau orang tua yang berpusat pada diri sendiri. Orang tua tipe ini seringkali memiliki motivasi yang berpusat pada kebutuhan mereka sendiri, bukan kebutuhan anak. Mereka mungkin menggunakan anak sebagai perpanjangan dari ego mereka sendiri. Menuntut anak untuk menjadi spesial agar mereka sendiri merasa spesial. Data menunjukkan bahwa sekitar 6,2% dari populasi berjuang dengan gangguan kepribadian narsistik, yang seringkali berakar pada kombinasi antara pengabaian emosional dan trauma. Dalam banyak kasus, orang tua ini sendiri adalah korban dari pengabaian serupa di masa lalu, menciptakan siklus non-living atau kehidupan yang tidak otentik secara antar generasi. Mereka tidak pernah diajarkan cara memvalidasi emosi, sehingga mereka tidak bisa memberikannya kepada anak-anak mereka. Bagaimana topeng terbentuk? Munculnya false self, ketika diri sejati atau anak di dalam diri ditolak karena dianggap tidak cukup sempurna. Sang anak menghadapi krisis eksistensial. Untuk melindungi diri dari rasa sakit karena tidak diinginkan, otak anak membangun sebuah dinding metaforis untuk memendam emosi mereka. Di atas dinding itulah sebuah false self atau diri palsu dibangun. Karakteristik dari diri palsu ini meliputi inhibisi dan pengerutan di bawah permukaan kemegahan. Berorientasi pada orang lain, sangat fokus pada apa yang dipikirkan orang lain untuk menjaga topeng tersebut. Perfeksionis dan kritis, karena tidak boleh ada fatal flaw atau cacat fatal yang terlihat oleh dunia. Di dalam diri individu tersebut tetap terdapat kekosongan atau kehampaan yang dalam, karena mereka tidak pernah benar-benar dilihat. Mereka mungkin menderita alexitimia, sebuah kondisi di mana mereka kesulitan mengidentifikasi atau menjelaskan perasaan mereka sendiri karena bahasa emosi tidak pernah diajarkan di rumah mereka.
Dampak neurobiologis, detektor asap yang rusak, trauma dan pengabaian emosional bukan hanya masalah psikologis, tetapi juga mengubah biologi otak. Ketika seorang anak tumbuh tanpa rasa aman secara emosional, sistem alarm di otak mereka, amigdala, menjadi sangat sensitif. Bagi individu dengan kecenderungan narsistik, penolakan atau kegagalan kecil sekalipun dapat ditafsirkan oleh amigdala sebagai ancaman terhadap kelangsungan hidup mereka. Hal ini sering memicu apa yang disebut sebagai narcissistic rage atau kemarahan narsistik, yang sebenarnya merupakan respons fight or flight dari otak yang merasa terancam. Pada saat yang sama, bagian otak logis, prefrontal cortex, seringkali menjadi tidak aktif, membuat mereka bertindak secara impulsif berdasarkan emosi yang meledak-ledak. Kapan puncak krisis terjadi? Saat topeng mulai retak. Banyak orang yang dibesarkan dengan limelight love mampu berfungsi dengan sangat baik di dunia kerja karena mereka didorong untuk menjadi pencapai yang luar biasa. Namun, krisis biasanya muncul di ranah hubungan intim. Karena mereka tidak pernah merasakan koneksi emosional yang tulus, mereka seringkali merasa asing atau ketakutan saat harus menunjukkan kerentanan. Mereka mungkin terjebak dalam doing mode, di mana mereka terus-menerus mencoba memperbaiki atau menganalisis emosi seolah-olah itu adalah masalah matematik. Tanpa akses ke being mode, kemampuan untuk sekadar hadir dan merasakan, mereka merasa hampa dan lelah secara kronis, terjatuh ke dalam exhaustion funnel atau corong kelelahan. Tombol pemulihan, tips untuk meringankan beban. Menyembuhkan luka akibat limelight love adalah perjalanan dari hidup dalam topeng menuju hidup sebagai diri sejati. Berikut adalah langkah-langkah praktis untuk memulai spiral ke atas menuju pemulihan. 1. Beralih dari doing mode ke being mode. Berhenti mencoba menjadi sempurna. Latihlah mindfulness atau kesadaran penuh untuk mengamati momen saat ini tanpa menghakimi. Belajarlah untuk melabeli pikiran Anda. Alih-alih berkata, "Aku adalah kegagalan." Katakanlah, "Aku sedang memiliki pikiran bahwa aku gagal." Ini memberikan jarak antara identitas Anda yang berharga dengan propaganda negatif dari pikiran Anda. 2. Melewati proses berduka, grieving. Anda harus mengizinkan diri Anda untuk meratapi masa kecil yang tidak pernah Anda miliki. Akuilah bahwa orang tua Anda tidak mampu melihat diri sejati Anda, dan itu bukan salah Anda. Menangis dan merasakan kesedihan adalah bagian dari pembersihan bisnis emosional yang belum selesai. 3. Membangun batasan. Boundaries yang sehat adalah tanggung jawab Anda untuk melindungi kesehatan emosional Anda sendiri. Gunakan 4 jenis batasan. Fisik. Jaga jarak yang aman jika interaksi dengan orang tua yang narsistik selalu menyakitkan. Eksternal. Saringlah kata-kata mereka. Sadari bahwa kritikan mereka adalah cerminan dari keterbatasan mereka, bukan nilai diri Anda. Internal. Kendalikan reaksi Anda sendiri. Jangan biarkan kemarahan mereka membajak ketenangan Anda. Temporal. Pisahkan luka masa lalu dari interaksi hari ini. 4. Mengaktifkan sirkuit rasa syukur dan koneksi aman. Otak manusia dirancang untuk pulih di dalam hubungan yang aman. Carilah orang-orang yang attune atau selaras, yang bisa melihat dan mendengar Anda tanpa Anda harus berakting untuk mendapatkan cinta mereka. Praktikan rasa syukur setiap hari untuk melatih sirkuit otak Anda agar berhenti berfokus hanya pada hal negatif. 5. Menggunakan biofeedback untuk menenangkan otak. Tubuh dapat mengirim sinyal balik ke otak untuk memberikan rasa aman. Berdiri tegak, ambil napas dalam yang lambat, atau lakukan yoga. Gerakan tubuh yang ritmis membantu sistem saraf Anda keluar dari mode bertahan hidup dan kembali ke mode pertumbuhan. Penutup. Kembali ke rumah sendiri. Lampu sorot mungkin terasa hangat, tetapi itu tidak akan pernah bisa menggantikan kehangatan dari pelukan tulus yang diberikan kepada Anda apa adanya. Jika Anda adalah salah satu dari mereka yang tumbuh dengan limelight love, ketahuilah bahwa Anda tidak perlu panggung untuk menjadi valid.
Anda tidak perlu menjadi patung yang sempurna untuk dicintai. Kebahagiaan sejati dimulai ketika Anda memutuskan untuk mematikan lampu sorot itu, melangkah turun dari panggung, dan akhirnya pulang ke diri Anda sendiri. Diri sejati Anda, dengan segala kerapuhan dan keindahannya, selalu menunggu di sana, siap untuk ditemukan kembali. Anda berharga bukan karena apa yang Anda capai, tetapi karena fakta sederhana bahwa Anda ada. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, pikiran kita selalu ada dalam ketenangan, dan hati kita selalu dalam semangat yang nyata. Bersama Ruang Tenang Kinanti, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Sebagai disclaimer, video ini bertujuan memberikan informasi dan bukan pengganti konsultasi medis atau kesehatan mental profesional. Jika Anda mengalami dorongan untuk menyakiti diri sendiri atau orang lain, segera hubungi layanan darurat atau profesional kesehatan mental. Penulis tidak bertanggung jawab atas segala dampak dari penerapan informasi ini tanpa pengawasan yang kompeten.